Iya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kabarnya kita semua luar biasa ya, dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Biarlah kita mau tetap setia mencari Tuhan apapun keadaan kita saudara. Ya, hari-hari ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Entah ada masalah atau tidak ada masalah, mari kita semakin mendekatkan diri. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang, dan Dialah satu-satunya sumber pengharapan di hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini. Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami hari-hari di hidup kami, kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan-Mu. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Bahkan mungkin di saat doa-doa kami belum dijawab oleh Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Bapa. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu. Karena itu terimalah pujian penyembahan kami, layakkan kami, kuduskan kami untuk boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, ungkapan yang tertinggi kami kepada Tuhan, bahwa sekalipun Engkau tidak menolong, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Ini penyembahan kami, Yesus. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain di dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah. Lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan, ini ungkapan hati kami. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Engkau Tuhanku. Amin. Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Takkan ku berhenti menyembah. Lebih lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawab, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami Tuhan dari masalah kami. Yes Lord Jesus. Namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah yang lain Tuhan. Yes Lord Jesus. Takkan pernah berhenti Tuhan. Amin, amin. Ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul saudara. Engkau belum melihat jawaban-jawaban doa atas persoalan masalah yang kau hadapi.
Tuhan sedang mencari iman yang murni. Tuhan sedang mencari hati yang tulus mengasihi Dia. Biar kita menjadi orang yang tidak terus menuntut Tuhan, menteror Tuhan dengan segala doa-doa kita. Tapi sebaliknya kita mau datang dan berkata, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu. Bahkan apapun keadaan kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Lebih lagi katakan saudara, sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti Tuhan, kami memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan, Engkau sedang mencari penyembah-penyembah yang murni Tuhan. Penyembah-penyembah yang tulus datang kepadamu membawa pujian penyembahan. Dan kami tahu hidup kami adalah penyembahan di mata-Mu Bapa. Biarlah kami mempersembahkan sikap hidup yang benar, yang berkenan kepada Allah. Karena hidup adalah penyembahan. Sikap hati kami, kehidupan kami itulah penyembahan yang sesungguhnya. Bukan sekedar nyanyian dari mulut kami, tapi sikap hati yang terus bersyukur dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, kami tahu hidup kami penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tahu Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku, segenap hidupku persembah. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes Lord Jesus, Engkau yang ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kami tahu, yes Lord, hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembah. Lebih lagi angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, ini penyembahan kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan.
dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kami bawa Tuhan, segenap hidup kami jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami bawa ucapan syukur. Terima kasih buat perkenanan-Mu Tuhan. Biar kita terus mau berkata, kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, yang membawa seluruh hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Kami tahu tidak mudah, bahkan ketika kami sedang ada di dalam masalah. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa, karena Engkau mencari penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Amin. Penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. lebih lagi saudara, mari angkat hatimu, katakan, kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan kami, sikap hidup kami, sikap hati kami di hadapan Tuhan. Ini adalah penyembahan kami. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Bapa. Amin. Di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. ketika kami menjadi penyembah-Mu, maka Engkau menggenapi seluruh firman-Mu atas hidup kami. Biarlah kami juga Tuhan mau menjadi orang-orang yang terus takluk kepada firman Tuhan, kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah yang memerdekakan hidup kami. Firman itu adalah Tuhan sendiri yang sedang berbicara bagi kami. Kami mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi penggenap atas firman-Mu ketika kami mau melakukan firman. Artinya kami sedang menggenapi firman Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, di dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tanda mujizat-Mu. Tanda Yes Lord Jesus. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Bersama Di dalamku Yesus. di dalamku jadi bukti kebesaran. Lebih lagi saudara katakan hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama Tuhan di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan lagi lebih lagi dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat-Mu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus, Kau bersamaku. Amin Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Biar firman-Mu jadi bukti kebesaran dalam hidup kami. Saat kami melakukan firman, maka kami sedang menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan melihat segala penyertaan, mujizat, tetapi orang yang melakukan firman-Mu Bapa. Ajar kami hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Sekalipun berat hidup ini, tapi kami mau menetapkan hati untuk setia melakukan firman-Mu. Mari lebih lagi saudara, engkau mau katakan komitmen-Mu di hadapan Tuhan. Kami mau terus menjadi orang-orang yang melakukan firman, menggenapi Tuhan firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu di hidup kami. Amin. Lebih lagi katakan hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami Tuhan. Bahkan Engkau di dalam hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan di hidup ini. Terima kasih Yesus. Biar mujizat-Mu dinyatakan, firman-Mu digenapi, agar hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan, agar orang boleh melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kami dan mereka boleh percaya dan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, kesetiaan. Kami mau tetap percaya, bahkan sekalipun Engkau tidak menjawab, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu, nyatakan dan bukakan setiap rahasia firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, ya kita berjumpa lagi dan saya percaya kesehatan, kekuatan terus Tuhan berikan. Ya, dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sama-sama ya mendengarkan kesaksian. Ya, kami juga minta maaf ya karena beberapa waktu ini memang siarannya banyak terganggu karena kami masih berada di Solo dan belum ada di Jakarta. Ya, dan biarlah kita mau terus tetap semangat saudara untuk mencari Tuhan, mengejar
perkenanan Tuhan ya. Dan saya juga sekali lagi masih mau info bagi saudara yang menerima jawaban di YouTube lewat DBTV yang mengatasnamakan DBTV, sekali lagi itu penipuan ya, dan jangan digubris saudara yang minta-minta sumbangan dan lain sebagainya, itu bukan dari kami ya. Jadi jangan tertipu karena banyak orang yang ya begitulah ya akhir zaman. Karena tadi saya masih mendapat pertanyaan lagi ya dari orang-orang yang masih mendapat jawaban. Baik, kita akan segera ya masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun satu kesaksian saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie. Saya ini pengikut setia dan pendengar Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Saya dari Manado. Saya ingin bersaksi Bu. Ya, jadi dari Manado, dan saya ini pendengar setia Mesbah Doa, Mesbah Syukur Ibu. Saya mau bersaksi bagaimana tentang keajaiban Tuhan bagi kami pribadi dan keluarga. Saya mulai mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur itu tahun 2020, dan sejak ada Mesbah Syukur saya juga ikut tiap pagi. Kalau tidak ikut rasanya rugi Bu ya, karena saya diberkati dengan setiap firman yang Ibu sampaikan. Selama 3 tahun saya sering mengalami sakit ya di bagian perut setiap bulan. 1 minggu saya alami sakit yang sangat begitu luar biasa, dan hampir tiap bulan juga saya harus ke dokter. Saya juga tanya ke dokter saya sakit yang saya alami. Dokter bilang itu infeksi di bagian kandungan. Ya, lalu saya sudah minum obat ya. Tapi saya rasakan sakit tetap masih ada. Dan pada tanggal 23 bulan 12 2020, dulu saya pernah merasakan sakit yang sangat parah, bahkan asam lambung saya naik. Lalu saya periksa lagi ke dokter spesialis kandungan, dan di USG dokter bilang itu infeksi. Dokter memberi saya obat lambung dan juga obat infeksi untuk kandungan. Tapi setelah saya minum obat yang dokter kasih itu, bukannya berkurang, malah semakin bertambah sakitnya. Iya, jadi sakitnya itu semakin bertambah. Lalu akhirnya saya semakin sakit. Tapi anehnya sakit itu berpindah-pindah Bu. Bukan hanya di bagian perut saja, tapi ke seluruh tubuh saya. Saya merasa seperti ditusuk-tusuk. Sehingga malam itu saya ikut Mesbah Doa dengan berbaring. Selesai Mesbah Doa, saya dan suami dan anak-anak kami berdoa lagi. Lalu selesai itu, ya saya merasa tenang. Saya ingin tidur karena sudah jam 12 malam. Tapi saya tidak bisa tidur. Waktu saya paksa untuk tidur, saya lihat seperti ada orang di atas kepala saya yang ingin menyakiti saya dengan muka yang sangat seram dan menakutkan. Dan memang hari-hari sebelumnya saya sering mimpi dibawa ke kuburan, tapi dalam tidur saya selalu tengking dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Saya pun langsung terbangun. Memang ada tetangga kami yang tidak senang dengan kami Bu. Ya, padahal tetangga kami ini juga seorang aktivis di gereja. Saya tidak mengerti tetangga saya ini ya kenapa, mungkin dia iri kepada kami. Dan setiap jam 3 sore sampai jam 9 malam saya merasa sakit yang sangat sakit saya rasakan. Saya mengalami itu sudah 9 bulan. Saya dan suami terus berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Lalu pada satu malam saya lagi tertidur. Ketika hampir jam 12:30 malam ada suara di telinga saya yang berbisik, bangun dan berdoa. Spontan saya terbangun Bu, lalu saya membangunkan suami saya. Kami berdua berpegangan tangan dan mulai penyembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berdua berdoa bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan. Saya berkata, jika sakit ini karena dosa, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ya, kami berdua mohon ampun Tuhan. Kami bersepakat menolak kalau sakit ini karena kuasa kegelapan. Kami bersepakat menolak menengking di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menghancurkan setiap kuasa gelap. 3 kali saya dan suami ucapkan dengan segenap hati dan iman kepada Tuhan.
Dan akhirnya saya dan suami mendengar tetangga kami berteriak-teriak seperti orang kesakitan. Waktu itu padahal sudah jam 12 lewat tengah malam. Dan sejak saat itu saya selalu mengalami peperangan dengan kuasa gelap, Bu, sehingga saya sering ketakutan. Kalau sudah malam hari, iblis terus lalu mengintimidasi saya sehingga saya ketakutan, saya tidak bisa tidur. Saya sempat drop, lemah, bahkan sesak napas. Akhirnya saya berobat ke dokter periksa, dia katakan kalau denyut nadi saya itu semakin melemah. Mau di rumah sakit, saya mau ke rumah sakit juga penuh dengan pasien COVID, dokter hanya bisa kasih obat. Dan saya akhirnya minum obat, lalu saya dan suami serta kedua anak saya beribadah di mezbah doa. Ketika saya ambil minyak, Bu. Ketika ibu berdoa untuk orang yang sakit, saya mengambil minyak yang sudah saya doakan sendiri. Saya menaruh di tangan suami dan juga di tangan anak-anak saya. Saat ibu bilang letakkan tangan di bagian yang sakit, suami dan anak saya menumpangkan tangan di tubuh saya yang sakit. Dan ajaib Tuhan Yesus, Bu, setelah ibadah ibadah itu saya bisa tidur nyenyak sampai jam 3 subuh. Bahkan saya jam 3 subuh bangun untuk berdoa sampai jam 4. Kemudian saya tidur lagi sampai jam 5:30 pagi. Waktu untuk ibadah di mezbah syukur, ya karena saya di Manado, maka Manado mezbah syukurnya tayangnya jam 6. Jam 10 pagi doa lagi, jam 12 siang saya dan keluarga berdoa lagi. Jam 3 sore saya berdoa lagi sendiri. Jam 7 malam kami sekeluarga berdoa lagi. Dan jam 9 malam saya ibadah mezbah doa. Setiap hari saya sekeluarga melakukan doa di jam yang sama secara rutin. Dalam doa saya terus memberkati dan melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti saya. Ketika saya melepaskan pengampunan dan memberkati orang yang sudah menyakiti saya, tanpa saya sadari, Bu, sakit-sakit di tubuh saya juga yang dulu sering berpindah-pindah hilang, bahkan asam lambung saya semua disembuhkan Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus ajaib, dan saya juga bersyukur. Setelah 19 tahun saya bergumul buat suami saya, seorang perokok, pemabuk, juga berselingkuh. Tuhan akhirnya menjawab doa saya. Suami saya sudah dipulihkan, bahkan sekarang setia beribadah, Bu. Dulu suami saya juga tidak tahu berdoa, tapi sekarang dia setia berdoa, bahkan menumpangkan tangannya ke tubuh saya. Juga anak-anak yang dulunya tidak mau ikut mezbah doa, kini mereka semua setia ikut mezbah doa. Saya berterima kasih kepada Tuhan, ya, lewat pergumulan sakit yang saya alami, rumah tangga saya dipulihkan. Kami sekeluarga lebih lagi dekat dan semakin mengandalkan Tuhan. Dan terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie untuk khotbah-khotbah Ibu yang selalu memberi kekuatan iman kepada saya dan keluarga untuk datang sendiri kepada Tuhan. Dan sekarang saya mengalami sendiri pertolongan dan mujizat Tuhan yang ajaib. Sungguh, Bu, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Debbie untuk mezbah doa dan mezbah syukur. Tuhan Yesus terus memberkati Ibu sekeluarga dan pelayanannya semakin diurapi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Manado, seorang ibu umur 38 tahun. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kesaksian yang kita dengar malam ini sungguh luar biasa, ya. Bagaimana ketika kita mau datang sendiri kepada Tuhan, kita pun bisa mengalami mujizat. Ya, ibu ini bersaksi bagaimana dia mengalami mujizat. Suami dipulihkan Tuhan, rumah tangga dipulihkan Tuhan, anak-anak semua sekarang berdoa bersama. Ya, bahkan sakit penyakit juga disembuhkan Tuhan. Ya, orang yang coba mengirim kuasa kegelapan yang membuat penyakit di tubuhnya, sekarang Tuhan sudah sembuhkan karena ibu ini terus melepaskan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat. Iya, hanya dengan kebaikanlah kita bisa mengalahkan kejahatan, sebab kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat dahsyat, luar biasa. Wow, ya. Biarlah ini boleh menjadi semua contoh dan teladan bagi kita semua, saudara. Nomor 1 yang saya tangkap tadi di sini adalah ayo datang sendiri kepada Tuhan secara pribadi. Kenapa?
Karena Tuhan itu memberikan kita hak istimewa untuk mengalami Dia secara pribadi. Sehingga ibu boleh bersaksi, bahkan kemanapun ibu pergi ini menjadi kesaksian yang hidup ya, karena ibu mengalami Tuhan sendiri. Iya, terima kasih. Baik, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di Yunus pasal yang kedua. Ya, doa ucapan syukur Yunus. Kita tahu kemarin karena Yunus ngeyel, dia keras kepala, memberontak dari Tuhan, dia melarikan diri, disuruh Tuhan ke Niniwe, dia lari ke Tarsis, naik kapal. Akhirnya Tuhan mendatangkan gelombang, dia dibuang ke dalam laut, saudara. Karena dialah sumber malapetaka di atas kapal itu. Ketika dia dibuang, Tuhan mengirim ikan besar untuk memakan Yunus, saudara ya. Dan secara manusia orang dimakan ikan pasti mati, masuk dalam perut ikan. Ya, tidak mungkin hidup, saudara. Itu pasti mati lalu keluar dari belakang jadi kotoran. Ya, secara nalar. Tetapi apa yang terjadi dengan Yunus? Ya, Tuhan punya rencana atas Yunus. Ya, Tuhan suruh dia untuk pergi agar kota Niniwe bertobat. Sekarang kita lanjut Yunus pasal yang kedua, doa ucapan syukur Yunus ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Ya, akhirnya dia berdoa bertobat dari dalam perut ikan. Jangan tunggu masuk ke perut ikan dulu, saudara, baru bertobat. Untung bertobat, jadi Yunus dimuntahkan dari depan. Kalau tidak bertobat, Yunus keluar dari belakang jadi kotoran ikan, saudara ya. Karena itu jangan macam-macam. Jangan tunggu ditelan ikan baru bertobat. Berdoalah Yunus dari dalam perut ikan ya, saudara, kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat yang kedua katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Ya, jadi Yunus berteriak, saudara, dari dalam perut ikan. Ya, inilah doa Yunus ya, mohon kelepasan dari kematian serta ucapan syukurnya. Ya, di dalam perut ikan ternyata ia masih hidup. Lalu ia berseru kepada Tuhan, sekalipun ia merasa bahwa dirinya secara logika pasti sudah mati, ya tapi Tuhan mendengar dan menyelamatkan nyawanya. Jadi Yunus juga heran kenapa dia masih hidup di dalam perut ikan. Dia berkata kepada Tuhan di sana, ya kepada Tuhan, dan ia menjawab dari tengah-tengah dunia orang mati. Kenapa Yunus berkata dari tengah-tengah dunia orang mati? Karena masuk dalam perut ikan itu pasti udah mati, saudara, tidak mungkin hidup. Ya, aku berteriak, kata Yunus, dan Kau dengarkan suaraku, kata Yunus. Ayat 3, telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara bisa membayangkan Yunus sedang menggambarkan bagaimana ketika dia dibuang ke dalam laut. Dia masuk ke dalam pusat lautan yang begitu dalam. Lalu di sana gelora air dia rasakan, saudara. Secara manusia itu sudah pasti mati, saudara. Ya. Tapi dia berkata, ya dia tetap percaya, saudara, kepada Tuhan. Ya, dia bilang Tuhan menjawab aku. Ya, dan karena itu, saudara, karena itu dalam situasi apapun kita juga harus belajar mempercayai Tuhan. Bahkan di tempat yang dari dunia orang mati, kata Yunus, asal kita mau berseru kepada Tuhan maka Tuhan itu pasti menjawab. Yunus bilang, dari dunia orang mati aku berteriak dan Engkau mendengarkan suaraku, kata Yunus. Ya, dia bilang, Engkau yang sudah melemparkan aku ke dalam pusat lautan yang paling dalam loh, saudara. Lalu aku terangkum oleh arus air. Ya, segala deru gelora lautan gelombangmu melingkupi aku, kata Yunus. Ya, jadi di sini Yunus sadar ya bahwa ia tidak taat. Ya, dan ia juga tahu bahwa yang melemparkan dia ke dalam laut itu adalah Allah. Ya, padahal Yunus tahu waktu itu dialah yang menyuruh orang-orang itu melemparkan dia ke dalam air. Dia bilang, ya sudah kalau begitu lemparkan saja aku ya ke dalam lautan ini, karena lautan ini yang diminta itu yang diminta itu adalah aku. Ya, tetapi di dalam doanya Yunus tahu dengan persis bahwa Tuhanlah yang sudah melemparkan dia ke dalam lautan ya untuk menggenapi rencananya atas hidup Yunus. Ya, Yunus tahu. Kita harus tahu, saudara, bahwa di dalam segala perkara di hidup ini Tuhan turut bekerja. Baik itu dalam kesuksesan, baik itu dalam kemalangan pun seringkali Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Satu hal yang pasti, untuk kebaikan bagi saudara dan saya.
Di sini Yunus berseru, dia bilang, aku tahu Tuhan, Engkau yang sudah melemparkan aku ke dalam pusat lautan. Yunus tahu, kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, tekanan, engkau harus tahu bahwa Tuhan mengizinkan semua itu. Lalu di sana dikatakan ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Yunus tahu saudara bahwa kesedihannya dan ketakutan yang terbesar adalah kalau Tuhan mengusir dia dari hadapannya untuk selama-lamanya. Sehingga Yunus berkata, yang dia takutkan, Yunus bilang bahwa yang aku takutkan itu, di dasar bumi, di dasar lautan. Yunus berkata, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Yang sangat ditakuti Yunus itu adalah ketika dia terusir dari hadapan Tuhan, dan dia tidak lagi dapat hak untuk melihat bait kudusnya Tuhan, saudara. Sehingga dia berkata, supaya dia jangan terusir. Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Yunus tahu saudara, saya juga bisa merasakan, saudara bisa bayangkan dia bilang, bahwa di sana lumut laut, dia merasakan bagaimana ketika samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, bahkan di dasar-dasar gunung aku tenggelam di dasar bumi. Itu satu keadaan bagaimana dia tenggelam di dasar laut. Sesuatu yang tidak mengenakkan. Ini juga gambaran seseorang yang lari dari panggilan Tuhan. Engkau akan berada di satu tempat yang tidak enak di hidup ini ketika engkau terus lari dari panggilan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan tidak memanggil engkau untuk menobatkan satu kota atau satu bangsa. Mungkin Tuhan sedang memanggil engkau untuk bertobat dari dosamu. Tuhan sedang memanggil engkau bertobat dari kenajisanmu, dari homoseksualmu, dari lesbian. Tuhan sedang memanggil engkau bertobat dari perselingkuhanmu, bertobat dari kepahitanmu. Tapi engkau terus lari. Ketika kita lari dari panggilan Tuhan untuk pertobatan kita juga akan mengalami hal yang tidak enak. Di sini dikatakan seperti Yunus, dia bilang dia merasa bagaimana samudra raya merangkum dia. Bahkan lumut laut, di sana dikatakan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam. Percayalah saudara, tempat yang paling tidak enak di dunia ini adalah ketika kita melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari panggilan Tuhan, dari kekudusannya. Bahkan dia berkata, ketika di sana dia merasakan dia tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakang, udah gak bisa balik lagi. Dilempar ke dalam laut dengan kesadaran penuh. Pintu sudah terpalang, Yunus bilang dia udah gak bisa balik lagi ke atas dari dalam liang kubur, tetapi Tuhan menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Tuhan menyelamatkan dia kembali. Yunus berkata di sana, ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ketika jiwaku letih lesu, waktu kita melarikan diri dari panggilan Tuhan, waktu kita lari jauh dari hadirat Tuhan, melakukan dosa, saya yakin jiwamu pasti letih lesu. Orang yang terus hidup dalam dosa, melarikan diri dari Tuhan, itu jiwanya letih lesu dan tidak ada satupun saudara kebahagiaan yang akan dia temui. Jangan melarikan diri dari panggilan Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan selama masih ada waktu. Karena kenapa saudara? Keadaan yang sangat tidak enak ketika kita ini berbuat dosa, lari dari hadapan Tuhan. Yunus berkata yang dia takutkan adalah dia telah dibuang dari hadapan Tuhan dan tidak lagi bisa melihat bait Tuhan yang kudus itu.
Ya, lalu Yunus berkata, teringatlah aku kepada Tuhan ketika jiwa aku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita terus mengingat Tuhan, ya, di dalam keadaan apapun. Ya, mungkin hari ini engkau sedang ada dalam proses yang begitu berat, ingatlah kepada Tuhan, berbaliklah. Orang yang sombong itu orang yang tidak pernah ingat Tuhan. Orang yang sombong itu orang yang tidak mau berbalik dari dosanya karena dia merasa nyawa itu dia yang punya. Ingat, nafas hidup yang kita miliki ini ada di tangan Tuhan. Ya, sekaya apapun, sesehat apapun, kalau Tuhan bilang kita kembali, kita kembali. Karena itu jangan sombong. Kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu, berbaliklah. Ingatlah kepada Tuhan. Mari saudara, jangan biarkan imanmu goyah hari-hari ini, tapi tetaplah ingat kepada Tuhan. Ya, seperti Yunus yang berkata, dari dalam dunia orang mati, jiwaku lesu tertekan, aku ingat kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua ingat kepada Tuhan hari-hari ini, sehingga kita mau terus datang kepada Dia, berdoa memohon anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini kami teringat kepada Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang terus rindu mengikuti mesbah doa, yang terus rindu mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu sehingga masa depan kami, anak-anak kami, bahkan jodoh mereka Tuhanlah yang sudah menentukan yang terbaik. Kami mau terus mengingat Tuhan, kami tidak ingin lari dari panggilan Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan sedang memanggil kami untuk bertobat, meninggalkan kepahitan, amarah atau apapun. Kami mau Tuhan meninggalkan semua ikatan-ikatan dosa yang sedang kami hidupi hari-hari ini. Minuman keras, rokok, ya, yang terikat juga dengan mungkin obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur yang terikat dengan kenajisan, percabulan. Ketika Tuhan memanggil kami hari ini, kami mau berkata, iya Tuhan, kami mau bertobat karena kami tahu tempat teraman itu adalah hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, maka itu adalah tempat yang sangat tidak membawa kenyamanan, seperti Yunus yang tenggelam di dasar samudra. Dia merasakan begitu dekat dengan kematian. Begitulah ketika kami juga hidup jauh dari Tuhan dan melakukan dosa. Kami mau bertobat malam ini Bapa. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma, opa kami di usia senja mereka. Tuhan beri damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, jamah Bapa agar kami boleh sungguh-sungguh terus ada di dalam perkenanan-Mu. Bapa juga Engkau terus memberkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus, diberi keturunan ilahi. Mereka juga yang sedang ada tekanan yang berat, hutang piutang, yang terjebak dalam masalah rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami Indonesia agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Bapak Presiden Jokowi Engkau memberkati wakilnya, bahkan seluruh jajaran di kepemerintahan TNI Polri, Tuhan terus memberkati. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami Bapa. Terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Berikan Tuhan damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan, agar mereka juga boleh terus setia mengikut Engkau, bahkan mengalami mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa, di masa pandemi ini kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi ada pertobatan massal. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di dalam sorga. Mari kita buka hati dan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.